Episode dimulai saat Yug menceritakan masa lalunya. Yug berkata, "Hari itu Radhika meninggalkan hidupku dan Radha datang pada hari yang sama dan aku tidak sengaja menabraknya. Begitu aku berbalik untuk menelpon dokter, dia dengan cepat memegang tanganku dan berkata, 'Jangan tinggalkan aku.' Setelah dia memegang tanganku, aku baru sadar aku tidak pernah memiliki ibu mertua dan Radhika yang sangat aku cintai, dia telah meninggalkanku. Lalu Radha memintaku untuk membawanya tinggal bersamaku. Aku mengerti bahwa Tuhan telah memberikannya kepadaku. Dia memintaku melakukan apapun yang aku inginkan. Sementara di rumah Yug, ibu dan juga neneknya belum pernah melihat istriku dan mereka menantikan harapan ini selama lebih dari 3 tahun. Dan hari itu mereka menunggu anaknya beserta istrinya akan datang ke rumah. Jadi, Yug meminta Radha untuk ikut bersamanya ke rumah sebagai istrinya. Namun Radha menceritakan bahwa dirinya sedang hamil. Yug meminta anaknya untuk dibesarkan bersama-sama dan akan memberikan namanya untuk sang anak sebagai seorang ayah. Radha menolak, "Aku seorang ibu dan itu sudah cukup. Aku tidak butuh ayahnya untuk melakukan itu." Yug berkata, "Radha, aku tahu tidak mudah mempercayai seseorang, tapi maukah kamu bertemu dengan keluargaku sekali saja? Dan jika setelah bertemu mereka kamu masih merasa tidak bisa mempercayaiku, itu terserah padamu. Aku akan membawamu kemanapun kamu mau." Pikirkanlah, Radha, tidakkah kamu pikir Tuhan telah mempertemukan kita untuk beberapa alasan? Akhirnya Radha setuju dan pulang bersama Yug. Sesampainya di rumah, Yug memperkenalkan pada keluarganya sebagai Radhika. Dan, "Bu, aku akan menjadi ayah dan kau akan menjadi seorang nenek dan nenek akan menjadi nenek buyut." Keluarga Yug pun senang dan menyambut Radha dengan hangat. Kembali ke masa kini, Yug sedang bercerita kepada ibunya, "Bu, aku memberikan cinta dan rasa hormat serta keluarga. Namun, keinginan yang bisa diberikan seseorang bukanlah segalanya. Sudah 7 tahun sejak hubungan kita, Bu. Selama 7 tahun ini, aku tidak pernah sedikit pun menyentuh Radha. Aku tidak tahu kenapa, mungkin karena dia bukanlah Radhika. Aku selalu berpikir bahwa suatu hari nanti akan tiba ketika dia sendiri datang kepadaku dan berkata, 'Aku mencintaimu.' Sekarang sudah cukup, Bu. Jika Radhika tidak bisa menjadi milikku, maka aku tidak akan membiarkan dia menjadi milik orang lain." Kehidupan Radhika berubah sejak Mohan datang dan itu tidak benar. "Saya akan menabraknya dengan mobil atau menggorok lehernya." Ibunya berkata, "Membunuh bukanlah solusi dari masalah, Nak. Kita harus menemukan cara untuk supaya Mohan meninggalkan kehidupan Radhika selamanya." Dan kamu tahu, sebenarnya Radhika juga menginginkan hal yang sama. Di pagi hari, Gun-Gun menyalakan mobil dan menyetir mundur. Radhika keluar dari kamar hendak pergi. Yug menyusul dan menawarkan untuk mengantar Radhika. Namun Radhika menolak. "Bukankah kamu sudah janji untuk mengantar ibu ke rumah sakit?" Namun Yug beralasan dan memaksa Radhika. "Yug, sudah kubilang, aku akan pergi sendiri dan aku bukanlah gadis kecil." Radhika beranjak keluar, sedangkan Gun-Gun memundurkan mobil dan hampir menabrak Radhika. Semua terkejut. Radhika bertanya, "Gun-Gun, apa kamu baik-baik saja?" Karena mobilnya menabrak dinding. Gun-Gun menjawab, "Ya, aku baik." "Apa kamu tidak terluka?" tanya Gun-Gun pada Radhika. "Tidak, aku baik-baik saja." Kemudian muncul Yug dan khawatir kepada Radhika. Radhika menjelaskan bahwa dirinya tidak apa-apa. Radhika alias Radha berdebat dengan Mohan, sementara Yug mendengarkan dan menikmatinya. Lalu apalagi yang terjadi selanjutnya? Jangan lupa stay tune di channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe supaya Mimin semangat bikin episode selanjutnya. Terima kasih.